Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, murid-murid SMP Negeri 6 Yogyakarta. Di video ini Pak Buku akan sharing tutorial cara pembuatan rumah botol kelas ala Pak Buku yang nantinya juga akan menjadi salah satu aspek penilaian dalam lomba kelas literat dalam rangka Hari Ulang Tahun SMP Negeri 6 Yogyakarta. Dan selamat menyaksikan. Oke, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah ada gunting. Usahakan gunting yang besar, ini nanti akan kita gunakan untuk memotong galonnya, atau kita juga bisa menggunakan cutter yang ukurannya besar, atau sebenarnya cutter kecil pun juga nggak apa-apa untuk memotong galonnya. Kemudian yang berikutnya adalah gunting kecil, lalu ada solasi kertas seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan untuk menempelkan jaringnya secara sementara ke dalam galonnya sebelum kita ikat dengan menggunakan kabel tis. Kemudian kita juga butuh spidol untuk nanti menandai garis dari galon yang akan kita potong. Kemudian yang berikutnya kita juga butuh yang namanya penggaris. Kalian bisa gunakan penggaris biasa atau penggaris roll yang seperti milik Pak Bubu ini. Untuk alat yang berikutnya, kalian butuh di sini Pak Bubu punya solder, tapi kalau kalian tidak memiliki solder atau ini pastinya berbahaya karena panas, nanti kalian bisa gunakan bor seperti ini. Kalau misalkan masih juga tidak memiliki bor seperti ini, kalian bisa gunakan obeng seperti ini sebagai penggantinya, atau obeng yang seperti ini sebagai penggantinya. Jadi ini adalah opsional, boleh pakai solder, boleh pakai bor, boleh pakai obeng seperti ini atau obeng yang kecil seperti ini. Itu adalah alat-alatnya, dan sekarang kita akan bahas apa saja bahan yang akan kita gunakan. Untuk bahannya pastinya kita butuh yang namanya galon lem mineral. Kita cukup butuh satu saja seperti ini. Dan bahan paling utama kita adalah kawat seperti ini. Di sini Pak Bugu menggunakan kawat plastik. Jadi ini bukan kawat besi ya. Di dalamnya itu tidak ada besinya. Ini hanya plastik saja dan ini sangat murah. Pak Bugu beli roll besar itu harganya cuma 12.000 aja dari Shopee. Kalian bisa cari kawat kandang ayam atau keyword yang lainnya, itu harganya sekitar 12.000 per meter panjangnya, tapi nanti lebarnya hampir 1,5 meter atau hampir 2 meter seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk membuat banyak. Nah, yang kita butuhkan ini ukurannya adalah lebarnya ini 50 cm, kalian bisa ukur. Kemudian panjangnya adalah 80 cm. Nah, nanti akan kita rapatkan menjadi seperti ini. Oke, tadi kita udah bahas tentang alat dan juga bahannya. Sekarang kita akan coba membuatnya. Pertama-tama kita akan memotong galon ini menjadi dua bagian, tepat di tengah-tengah antara cekungan yang ini. Boleh di zoom. Jadi di sini ada dua cekungan, nanti kita akan potong di tengah-tengahnya. Kenapa di tengah-tengahnya? Karena dua cekungan ini nanti akan kita gunakan untuk mengikat kawat yang nanti akan kita pasang. Jadi kita buat garis di tengah-tengahnya. Bagaimana cara membuat garis supaya nanti tepat di tengah-tengahnya terus? Kita tandai. Kita gunakan alat yang stabil. Contohnya di sini Pak punya box seperti ini. Maka kita tepatkan spidolnya di sini, lalu kita putar. Pastikan tangan kita jangan bergerak atau stabil ini. Oke. Sekarang kita sudah punya garis, nanti akan kita potong di sini. Selain galon ini dipotong di sini, kita juga harus memperbesar lubang bagian atasnya agar nanti kita bisa memasukkan botol-botol yang sudah kita bersihkan ke dalam sini. Untuk memotongnya, di sini ada beberapa garis. Kalian bebas untuk memotong
seperti apa, tapi di sini Pak Bubu akan memotong sesuai garis yang ada di sini. Jadi di sini Pak Bubu akan garis mengikuti lekukan dari galonnya. Ya, seperti ini. Sekarang kita udah punya 2 garis di sini. Saatnya kita potong galonnya. Baik, sekarang kita akan potong galonnya. Di sini Pak Bubu akan gunakan cutter pertama, kemudian nanti akan Pak Bubu lanjutkan menggunakan gunting. Kenapa seperti itu? Karena kadang cutter itu membuat potongannya tidak rata. Jadi di sini Pak Bubu lebih nyaman nanti memotongnya menggunakan gunting. Cutter ini hanya untuk melubangi saja. Ya, sekarang galonnya sudah terbagi menjadi 2. Nanti ini akan menjadi dasar dari galonnya dan ini akan menjadi bagian atasnya. Sebelum kita lanjutkan ke pemasangan jaringnya, jangan sampai lupa di sini masih ada 1 garis lagi. Nanti kita akan mengguntingnya di bagian atasnya. Seperti biasa, kita awali dengan cutter terlebih dahulu. Oke, sekarang semuanya sudah terpotong. 2 garis yang tadi kita buat, nanti ini akan jadi dasarnya dan ini akan jadi atasnya. Selanjutnya kita akan pasangkan jaring ini ke sini. Kalian bebas menggunakan jaring apapun sebenarnya. Hanya saja di sini Pak Bubu menggunakan jaring yang semuanya berbahan plastik seperti ini. Ini relatif lebih murah. Tapi kalian boleh juga kalau misalkan kalian susah untuk mencarinya, kalian menggunakan jaring yang biasa ada di pasaran, di toko bangunan seperti itu. Nah, karena ini lumayan ribet untuk memasangnya, jadi pertama-tama Pak Bu akan memasang sementara menggunakan solasi kertas ini. Kalian bisa juga menggunakan solasi yang lainnya, tapi Pak Bu lebih nyaman pakai ini karena lebih gampang disobek. Nah, di sini pertama kita pasang-pasang dulu aja sementara. Pastikan bahwa garis ini berada di cekungan yang tadi sudah kita tandai seperti ini. Setelah kita pasang dengan menggunakan solasi kertas seperti ini untuk sementara, jadinya akan seperti ini. Kita juga pasangkan di bagian atasnya dengan menggunakan solasi kertas sementara. Sebelum nanti kita akan tali secara permanen dengan menggunakan kabel tis. Kita tempelkan garis ini tepat di cekungan tadi juga, sama seperti pada bagian bawahnya. Setelah dipasang seperti ini, sebenarnya ini sudah jadi. Hanya saja perekat kita masih perekat sementara, dan ini pastinya kalau bebannya berat atau digunakan dalam waktu yang lama nanti akan bisa lepas. Sehingga setelah ini kita akan coba tali menggunakan kabel tis secara permanen agar lebih kuat lagi. Nah, sebelum kita lubangi atau pasang bagian sini, kita akan pasangkan dulu sambil menunggu soldernya panas. Kita akan pasang bagian-bagian yang ada di tengah terlebih dahulu.
kita akan coba pasang di sambungan dari kawat ini, di bagian sini. Memasangnya harus menyilang seperti ini, jangan dipasang seperti ini, karena kalau kita masangnya seperti ini, Bapak akan contohkan. Kalau kita masangnya seperti ini, nanti talinya bisa naik dan turun. Sehingga usahakan jangan masangnya seperti ini, tapi memasangnya harus menyilang. Jadi memasangnya harus menyilang seperti ini, sehingga talinya nanti tidak bisa naik dan turun. Kalau sudah terpasang dengan kencang seperti ini, nanti kita bisa potong ujungnya. Oke, setelah kita menyatukan bagian yang vertikal ini, kita akan coba sekarang memasang bagian yang melingkar ini. Tentunya karena ini masih belum ada lubangnya, kita harus membuat lubangnya terlebih dahulu. Nah, di sini Pak Bubuh akan menyontohkan dengan berbagai macam cara, karena caranya tidak harus menggunakan solder, karena solder ini berbahaya. Baik, yang pertama kita akan coba menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan cutter dan obeng. Jadi kalau kita menggunakan cutter, kita lubangi dulu bagian ini. Harus hati-hati, jangan sampai nanti memotong dari kawatnya. Kemudian untuk memperbesar lubangnya, kita bisa menggunakan obeng seperti ini. Nah, lubang ini nantinya akan kita gunakan untuk menaruh tali dari kabel tis yang nanti akan kita pasangkan. Sebelumnya kita lepas dulu isolasi sementaranya. Seperti yang tadi Pak Buku contohkan, dalam menali kita harus membuat titiknya itu menyilang, sehingga kalau di sini titik pertamanya, maka titik yang kedua ada di titik satunya yang menyilang, diagonal satunya. Kita boleh menggunakan cara yang tadi atau menggunakan cara yang lainnya. Cara yang lainnya adalah menggunakan bor. Di sini Pak Buku akan contohkan. Pertama kita tandai dulu dengan menggunakan cutter. Kemudian setelah sudah ada tandanya seperti ini, kita perbesar lubangnya dengan menggunakan bor. Harap hati-hati. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua lubang yang saling menyilang seperti ini. Tinggal kita pasangkan kabel tisnya. Ya, kita sudah menalinya satu dan kita lanjutkan di titik-titik yang berikutnya. Di sini kita sudah menggunakan obeng, kita juga sudah menggunakan bor, dan kalau misalkan kalian punya solder di rumah yang mana boleh digunakan oleh orang tua kalian dan kalian didampingi oleh pastinya orang tua kalian, jangan sendirian karena ini berbahaya berhubungan dengan listrik dan panas. Di sini Pak Buku akan mencontohkan cara aman menggunakan solder. Yang pertama, pastikan kita memegang bagian yang ada di sini, batangnya. Jangan sekali-kali memegang bagian yang atasnya ini. Jangan seperti pulpen, kita memegangnya sampai ujung. Kenapa? Karena bagian atas dari solder ini, besinya semuanya panas sekali. Seperti itu. Nah, sekarang kita lubangi seperti yang tadi, lubangnya menyilang. Yang pertama di sini.
yang kedua ada di sebelah sini. Pastikan juga kalian menggunakan masker ketika menggunakan solder ini, karena pastinya ketika plastik bertemu dengan panas dia akan mengeluarkan asap. Setelah lubangnya sudah dibuat, tinggal kita buat talinya atau kita tali menggunakan kabel tus. Di sini Pak Buku udah selesai dengan bagian yang bawah, kemudian yang tengah juga tadi sudah Pak Buku tali lagi untuk sisi yang satunya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang atasnya. Di atas caranya juga sama, kita bisa menggunakan berbagai macam cara, tapi di sini Pak Buku menggunakan solder saja karena ini adalah cara yang paling cepat menurut Pak Buku. Di sini agar lebih cepat lagi, Pak Buku lubang-lubangin dulu aja, 1, 2, 3. Sini. Nah, ini adalah rumah botol yang sudah jadi. Setelah jadi seperti ini, silahkan kalian berkreasi, silahkan dihias, boleh juga diwarnai atau dicat, kemudian ditambahin fitur-fitur yang menurut kalian perlu. Fitur apa yang mungkin ada di dalam rumah botol ini? Kalian bisa menggantung sebuah gunting di sini, diberi tali khusus, di mana gunting ini nanti akan digunakan untuk mengupas label dari botol yang kalian akan masukkan ke dalam rumah botol ini. Atau kalian juga bisa menambahkan satu kontainer lagi tambahan, di mana nanti bisa digunakan untuk menaruh tutup dari botolnya, atau secara terpisah kalian buat seperti itu. Selain itu, kalian juga bisa menambahkan informasi di sini, petunjuk cara menggunakan atau cara memasukkan botol air mineral ke dalam rumah botol ini dengan benar. Contohnya di sini Pak Buku akan mendemonstrasikan. Di sini Pak Buku memiliki botol air mineral yang sudah kosong. Nanti di sini kalian bisa tuliskan, yang pertama adalah pastikan bahwa air mineralnya sudah benar-benar tidak ada airnya, sudah kosong. Kemudian dipisahkan antara tutup dan juga botolnya. Kemudian pisahkan juga labelnya. Pisahkan juga bagian yang ada di atas ini supaya benar-benar bersih. Dan setelah bersih seperti ini, labelnya kita bisa buang di tong sampah karena ini tidak bisa disetorkan ke dalam tong sampah. Kemudian tutupnya dan juga pengaitnya seperti ini nanti ada harga jualnya tersendiri, bisa dipisahkan dan nanti disetorkan di setiap hari Jumat juga. Dan untuk botolnya yang sudah bersih seperti ini, silahkan kalian bisa kemas supaya volumenya menjadi kecil dan agar rumah botol kalian bisa muat banyak botol. Silahkan bisa langsung dimasukkan ke dalam. Dan itu aja tutorial dari Pak Buku. Silahkan kalian
buat seperti ini dan hijaukan sekolah kita, hijaukan bumi kita. Dadah.